Jadi guys, mungkin di klip yang sebelumnya aku ada kayak disorientasi, terus bingung gitu ngitungnya, kapan start puasanya, kapan akhir puasanya. Jadi aku terakhir makan itu kan di 19 Kamis ya. Jadi aku start itu hitungnya itu di hari Jumat tanggal 20, karena aku hitungnya itu dari jam matahari terbit gitu. Terus jadi itu hari 20 itu kan hari pertama ya kan, 21 hari kedua, 22 hari ketiga ya kan. Nah berarti besoknya itu kan udah 72 jam kan, karena 24 dikali 3. Berarti hari keempat, dalam arti hari ini tanggal 23, nanti di jam 6 ya, ini masih setengah 5-an. Nah itu aku udah makan, jadi hitungannya benar-benar genap 72. Tapi sebenarnya kalau mau ngitung itu lebih gitu. Kalau misalnya kan ada yang pakai patokan ngitungnya itu terakhir makan. Aku terakhir makan itu kan jam 12 Kamis. Jadi misalnya mau dihitung pun itu 72 ditambah 18 gitu. Tapi kalau benar-benar water fastingnya itu aku tuh ngitungnya di hari Jumat gitu. Halo Laita, halo guys. Good morning ya. Guten Abend. Masih jam 04.06. Ini jam ke-70. Aku menjalani water fasting menuju 72 jam, masih 2 jaman lagi. Jadi ini mau menyiapkan buat sarapan. Sarapannya mau ini, pepaya, apel, sama yogurt. Yogurtnya aku bikin sendiri. Ya, aku punya yogurt Yoseo ini sih. Ini tuh dari mana ya? Ini nggak jelas banget tulisannya ini dari mana. Ini with nata de coco, rasa blueberry. Jadi dia ada campuran, ada kayak gini. Terus jadi hari ketiga itu tadi siang pas bangun tidur, bangunnya kan jam 12. Itu tuh rasanya kayak pusing, terus kayak sakit kepala di belakang ini, kayak jadi kalau kepala ini ketekan tuh kayak sakit gitu. Terus ada mual juga. Jadi nggak tahu apa mualnya itu karena sakit kepala pusing terus jadi mual, atau ACDC gitu, dari mual ke sakit kepala, karena kan ada hubungannya ya lambung dengan kepala itu. Nah jadinya tadi siang tuh mau mencoba rebahan, tapi malah nggak enak. Jadi kalau kayak kepala bagian belakang ini ketekan, itu tuh nggak enak, rasanya kayak jadi sakit gitu. Nah terus jadi rasanya tuh dominan mual ya sampai ke sore hari. Nah terus akhirnya sore tuh diajakin jalan-jalan kan ke Aeon Delta Mas. Terus ya udah deh, daripada bosen banget, ya udah akhirnya sambil kayak pusing gitu, ya udah jalan-jalan aja. Nah tapi ngaruh juga ya karena perhatiannya teralihkan. Jadi better gitu ya, walaupun masih ada mual-mual dikit gitu. Nah terus sebenarnya ya kalau lemes sih lemes wajar ya. Jadi ya terus malamnya itu kan habis dari situ terus makan ceritanya. Maksudnya aku nggak makan. Maksudnya keluarga kan makan. Terus di situ ada teh tawar kan, disediain teh tawar. Nah terus aku kayak bingung mau minum apa enggak ya gitu, karena biasanya kalau misalnya aku minum teh, apalagi kayak udah malam tuh biasanya nanti nggak lama perutnya kayak kembung gitu. Kembung terus jadi kayak agak-agak perih-perih gitu. Nah terus pikir cobain aja gitu kan teh tawar. Akhirnya minum deh kayak 1 gelas teh tawar. Selama di sana tuh, sama di tempat makannya tuh aman gitu, nggak merasa gimana-gimana. Jadi kayaknya oke juga sih ini kalau misalnya minum teh gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau kopi kayaknya nggak berani. Terus nggak mau juga ngopi malam-malam kan. Nah terus pulang dari situ ya perutnya sebenarnya agak sedikit nggak enak, nggak tahu ini karena kopi atau gimana. Nah terus aku tidur tuh di sekitar jam 11-an apa jam 11-an kayaknya. Nah terus ini kebangun deh jam 4, kirain udah jam 6. Seperti biasa kan dimensi waktu itu panjang ya kalau misalnya lagi puasa gitu. Nah jadi nih nggak tahu mau ngapain, ya udah deh bikin video update sama nyiapin aja buat sarapan gitu. Jadi ini pas bangun tidur tadi tuh perutnya kayak bunyi-bunyi kerucuk, tapi nggak lapar, bukan rasa lapar yang timbul, cuma kayak deh bunyi-bunyi aja gitu, kerucuk kayak gitu. Jadi ya untuk rasa lapar sih sebenarnya nggak terlalu gimana ada. Kalau kayak agak perih-perih nagih makan tuh kan ya, kalau kayak perut perih nagih makan kan tau kan. Nah kayak gitu aja, tapi nggak ada rasa lapar. Aku tuh udah jarang banget sebenarnya ngerasain rasa lapar gitu. Jadi ya dibandingkan dengan dulu aku pernah dry fasting. Kalau misalnya pas lagi sakit gitu, terakhir itu pas covid ya dry fastingnya, itu tuh sebenarnya ya so pasti efeknya lebih ringan yang water fasting karena ada masuk air. Jadi efek detoxnya nggak terlalu kenceng kalau lagi dry fasting tuh gila banget deh efeknya. Tapi mantep banget buat detox tuh, bener-bener powerful banget ya. Cuman ya nggak apa-apa sih, maksudnya daripada nggak sama sekali ya. Ini kayaknya boleh juga nih next time nih kayak gini nih, mungkin kayak berapa bulan sekali gitu kan. Sebenarnya enaknya tuh kalau pas ada waktu libur gitu, jadi kan santai ya, nggak ada kerjaan gitu. Jadi paling nggak itu 3 hari liburnya itu tuh untuk mereset. Jadi 72 jam untuk mereset imun ya. Jadi buat yang sebenarnya punya cancer, punya tumor, autoimun, bahkan sebenarnya kalau yang punya sakit metabolisme ya seperti diabetes, terus
gula, terus dan lain-lain gitu deh, pokoknya penyakit metabolisme. Nah itu tuh oke gitu, cuman ya nggak bisa langsung karena nggak kuat pasti. Pengennya nanti ini bawaannya kayak pengen makan, atau detoxnya kenceng gitu. Oke, sekian dulu. Kayaknya udah nggak ada cerita apa-apa lagi tentang water fasting, kayak gini-gini aja. Oke deh guys, semoga kapan waktu lagi aku bisa coba prolong fasting. Belum ada kepikiran sih prolong fasting yang sampai 5 hari kayak gitu. Kayaknya itu butuh ngungsi juga ya, butuh tempat butuh tempat yang tenang gitu deh. See you guys. Tschüssi, Dankeschön.